Halo semuanya, nama saya Eri dan selamat datang di Bangku Seni, tempat belajarnya anak arsip. Oke, jadi di episode kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang estetika dan bagaimana proses estetika. Tapi sebelum ke materi, saya akan ingatkan bahwa segala teori yang akan saya sampaikan ini menurut buku Estetika, Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai, karangan Denny Junaidi. So, jika ada yang berbeda pendapat atau berbeda teori, silakan isi di kolom komentar, yang mana komentar tersebut akan menjadi bahan diskusi kita bersama untuk menambah wawasan kesenirupan. Jadi, apa itu estetika? Sering sekali kita berbicara tentang estetika. Yang ini estetika, yang itu estetika. Tapi coba kita pikir, estetika itu apa? Apakah kita sudah benar meletakkan kata estetika dalam suatu objek? Nah, di sini ada beberapa ahli yang menyatakan pengertian estetika. Salah satunya menurut Artini Kusmiati. Artini mengatakan bahwa estetika ialah suatu keadaan yang berhubungan dengan sensasi keindahan yang baru bisa dirasakan ketika seseorang terjalin perpaduan yang harmonis yang terjadi di elemen suatu objek. Lalu menurut Katsow, estetika adalah suatu telaah yang berkaitan dengan apresiasi, penciptaan, dan kritik terhadap karya seni, terhadap konteks keterkaitan seni dengan kegiatan manusia, dan peranan seni dalam perubahan dunia. Ada juga estetika menurut Jelantik. Estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang keindahan dan mempelajari segala aspek tentang keindahan. Itu menurut Jelantik. Dan masih banyak lagi tentang pengertian estetika menurut para ahli. Nah, untuk episode kali ini saya menggunakan teori dari buku Estetika karangan Denny Junaidi, yang mana Denny Junaidi menuliskan bahwa estetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu aesthetikos, yang artinya memahami melalui pengalaman indrawi. Sedangkan secara istilah, estetika adalah kajian tentang proses yang terjadi antara subjek, objek, dan nilai terkait dengan pengalaman, properti, dan parameter. Untuk parameter itu sendiri yang digunakan adalah kemenarikan dan ketidakmenarikan. Kenapa seperti itu? Karena bagus dan jelek itu sudah tidak berlaku dalam seni rupa. Buktinya ada karya abstrak yang tidak jelas dan ada juga karya pemandangan yang lebih tertata. Nah, itu semua bisa disebut bagus. Jadi, kemenarikan dan ketidakmenarikan lebih cocok dipakai dalam membahas estetika, menurut Denny Junaidi. Nah, sekarang kita masuk ke derivasi kata estetika. Jadi derivasi itu adalah turunan kata estetika. Yang pertama ada estesis. Estetis itu adalah kata sifat yang terkait dengan benda, misalnya subjek estetis, objek estetis, atau misalkan dalam suatu benda nyata, misal lukisan itu sangat estetis. Jadi di lukisan itu terdapat proses tentang estetika. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada estesis. Estesis adalah proses timbulnya sifat estetis pada suatu objek dan nilai estetis. Lalu ada juga estetikus. Estetikus adalah seseorang yang ahli dalam bidang estetika. Lalu proses estetika itu terjadi seperti apa? Atau proses estesis itu seperti apa? Nah, yang perlu diperhatikan adalah 3 elemen dasar dari estetika sendiri menurut buku Estetika dari Denny Junaidi. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah subjek estetis. Yang kedua adalah objek estetis. Dan yang ketiga adalah nilai estetis. Untuk subjek estetis ini akan berhubungan dengan pengalaman. Ya, namanya juga subjek, maka akan ada background tentang pengalaman. Kemudian yang kedua ada objek estetis. Namanya juga objek pasti akan berhubungan dengan properti.
yang terakhir ada nilai estetis yang berhubungan dengan parameter. Bagaimana bisa menilai sesuatu jika tidak ada parameter? Sehingga tiga unsur ini yang menjadi proses terjadinya estetika. Yang pertama subjek estetis, yang kedua objek estetis, dan yang ketiga adalah nilai estetis. Contoh sederhananya adalah, misalkan saya sebagai subjek estetis, dan ini lukisan ini adalah objek estetis. Saya sebagai subjek estetis memiliki pengalaman-pengalaman sebelum saya melihat ini, referensi-referensi tentang kekaryaan. Kemudian, objek estetis ini akan menampilkan berupa properti. Properti yang dimaksud bisa warna yang ditampilkan, garis yang ditampilkan, ataupun bentuk yang ditampilkan. Nah, ketika saya sebagai subjek berhadapan dengan objek estetis, maka akan menimbulkan sebuah proses estetika, yang mana proses itu akan menghasilkan nilai estetis. Nilai estetis di sini adalah kemenarikan dan ketidakmenarikan. Saya melihat karya ini, kemudian saya mengambil keputusan, saya menarik. Sehingga hubungan subjek terhadap objek menghasilkan nilai kemenarikan. Itu contoh kecil dari proses estetika. Oke, selanjutnya kita bahas tentang 3 elemen dasar pembentuk estetika itu. Yang pertama yang akan saya bahas adalah subjek estetis. Secara pengertian, subjek estetis adalah seseorang yang membuat objek estetis atau biasa disebut kreator. Tapi ada juga yang bisa disebut seseorang yang menikmati objek estetis atau spektator. Jadi perlu diingat, subjek estetis itu ada dua. Yang pertama kreator, yang kedua adalah spektator. Nah, dalam prosesnya, misalkan dalam proses kreator menciptakan suatu karya, akan menimbulkan pengalaman yang disebut pengalaman artistik. Sedangkan pengalaman yang didapat oleh seorang spektator ketika melihat karya itu disebut dengan pengalaman estetis. Jadi beda, ada pengalaman artistik, ada pengalaman estetis. Nah, jadi perlu diingat, untuk subjek estetis itu ada dua. Yang pertama kreator dan yang kedua adalah spektator. Kita bahas tentang spektator dulu. Spektator itu dalam proses estetikanya, ketika melihat suatu karya, ketika menikmati karya, akan mengalami pengalaman yang disebut dengan pengalaman estetis. Dan pengalaman estetis ini biasa disebut juga dengan putusan estetis atau persepsi estetis, dan juga Cliff Bell menyebutnya emosi estetis. Nah, pengalaman estetis itu bisa diakibatkan karena 4 hal. Yang pertama, disinterested atau tanpa pamrih. Jadi saya memutuskan karya ini menarik tanpa saya ingin memilikinya, tanpa saya ingin membisniskannya, ya tanpa pamrih saja. Kemudian juga diakibatkan karena simpati dan empati. Jadi misalkan saya menaruh keputusan karya ini menarik karena karya ini memberi semangat kepada saya. Bisa juga menurut jarak psikis, atau yang terakhir bisa juga karena kontemplasi. Kemudian dalam subjek estetis itu ada kreator. Kreator adalah seseorang yang menciptakan objek estetis, misalkan karya seni. Nah, untuk pengalamannya, seorang kreator ketika menciptakan suatu karya seni akan memiliki pengalaman yang disebut pengalaman artistik. Pengalaman artistik adalah pengalaman yang didapatkan oleh seorang kreator ketika menciptakan karya. Untuk pengalaman artistik itu ada 3 tahap. Yang pertama, pra penciptaan. Yang kedua, proses penciptaan. Dan yang ketiga adalah pasca penciptaan. Pra penciptaan itu adalah seorang seniman melakukan observasi atau melakukan pencarian referensi untuk membuat karya. Nah, kalau proses penciptaan adalah proses pengumpulan material dan proses imajinasi atau ide yang akan dituangkan pada karya. Kemudian pasca penciptaan adalah seorang seniman memamerkan atau mendiskusikan atau menjelaskan makna dari karya yang sudah jadi.
Masuk yang kedua, yaitu objek estetis. Objek estetis adalah sesuatu yang diamati oleh spektator atau sesuatu yang diciptakan oleh kreator. Yang mana sesuatu di sini bisa suatu karya seni, bisa suatu barang, atau suatu aktivitas. Objek estetis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah objek estetis natural. Objek estetis natural adalah objek estetis yang keberadaannya tidak melalui pemahaman manusia. Meskipun objek ini dapat ada atau terjadi pada diri manusia sendiri. Dan objek estetis natural itu bisa benda, bisa aktivitas, atau bisa juga bahasa. Yang kedua adalah objek estetis kultural. Objek estetis kultural adalah objek buatan manusia yang melibatkan pemikirannya, baik itu disadari ataupun tidak. Lalu objek estetis kultural itu ada dua. Yang pertama, objek estetis kultural non-seni adalah objek estetis yang diciptakan manusia tanpa mementingkan nilai estetika. Seperti membuat suatu jembatan ya asal untuk menyeberang saja, tidak memperhitungkan bagaimana bagusnya, bagaimana indahnya. Dan ada juga objek estetis kultural seni, yaitu objek estetis yang dibuat oleh manusia yang mementingkan nilai estetika. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada nilai estetis. Nilai estetis adalah tolak ukur yang dipakai oleh subjek estetis untuk menentukan keindahan atau kejelekan, kemenarikan atau ketidakmenarikan. Ada 4 jenis nilai estetika. Yang pertama, order. Order yaitu nilai ketertarikan dengan mempertunjukkan keteraturan dalam karya seni. Misalkan lukisan alam itu menjadi karya order. Pakem-pakemnya adalah kanon, harmoni, mimesis, dan masterly. Yang kedua adalah chaos. Chaos yaitu nilai kemenarikan dengan mempertunjukkan keanehan. Contohnya lukisan-lukisan ekspresionisme atau instalasi-instalasi karya Tisna Sanjaya misalkan. Pakemnya yaitu kreativitas, disharmoni, deformasi, dan anti-orisinalitas. Yang ketiga ada sublim, adalah menarikan yang menimbulkan rasa kagum, tercengang pada diri spektator yang dipicu oleh kedahsyatan dari objek estetis itu sendiri. Contohnya misalkan kita melihat keindahan alam seperti air terjun. Nah, itu menimbulkan efek nilai estetis berupa sublim. Kemudian yang keempat adalah desepsi. Desepsi adalah kemenarikan dengan memakai trik semacam muslihat untuk mencuri perhatian spektator. Oke, cukup sekian video saya kali ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share pada teman kalian sebagai bentuk support kalian terhadap channel ini. Terima kasih, salam seni, salam anak aksi.